Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi kan? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Semoga sudah bisa, yakin sudah bisa. Kemudian menganalisa transaksi, kemudian menganalisa transaksi dalam bentuk tabel juga sudah. Oke, selanjutnya adalah materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa, ada yang tahu apa itu definisi perusahaan jasa? Oke, sudah tahu pasti ya. Kemudian contohnya juga sudah tahu kan? Ya. Oke, kita definisikan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan barang yang tidak berwujud atau berupa jasa. Tujuannya untuk memperoleh laba pastinya perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa pun punya tahapan untuk mencatat ke dalam laporan keuangan. Nah, ini disebut dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi hasil dari perusahaan jasa itu merupakan barang tidak berwujud ya, tidak ada fisiknya, tetapi dirasakan hasilnya. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini dimulai dari seperti kemarin kalian sudah menganalisa transaksi ya, diawali dari transaksi ya. Kemudian kalian juga kemarin sudah diinformasikan bahwa transaksi tanpa ada bukti transaksi, pencatatannya itu tidak dianggap valid ya, karena itu harus ada bukti transaksi. Ya, jadi siklusnya itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah kalian mempelajari siklus ini, nanti kalian akan mempelajari bagaimana menulis di dalam mekanisme debit dan kredit. Siklusnya seperti ini ya. Oke, perhatikan pelan-pelan, jangan lupa nanti ditulis di buku catatan kalian ya, yang rapi ya. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari transaksi ya, transaksi keuangan. Oke. Dimulai dari transaksi, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti transaksi. Terjadi transaksi harus ada bukti transaksinya. Setelah bukti transaksi ada, harus dibuat dan dicatat ke dalam jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Ya, nanti kita bahas satu-satu. Setelah jurnal dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian dibuatlah buku besar atau diringkas di dalam buku besar. Jadi sekian banyak transaksi dimasukkan ke dalam jurnal umum ya. Di dalam jurnal umum itu dicatat akun-akunnya, kelompok-kelompok transaksinya. Kemudian dicatat ke dalam buku besar. Oke. Selanjutnya setelah buku besar dibuat ringkasan saldonya. Disebut dengan neraca saldo. Setelah neraca saldo dibuat, itu belum selesai. Ya, ini siklus ini yang nanti akhirnya laporan keuangan yang sudah kalian buat contohnya itu loh. Ya. Akhirnya seperti itu. Setelah neraca saldo atau ringkasan saldo dari buku besar dibuatlah jurnal penyesuaian untuk memperbaiki. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, ada transaksi transfer itu adalah untuk memperbaiki pencatatan akuntansi yang belum benar gitu ya. Di sini disebut dengan jurnal penyesuaian. Oke. Setelah jurnal penyesuaian, lanjut membuat neraca lajur. Neraca lajur ini adalah pedoman untuk membuat laporan keuangan seperti yang kalian buat yang pertama kali di awal pertemuan kita. Ya, contoh laporan keuangan ya. Neraca lajur, kemudian dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Setelah laporan keuangan dibuatlah ayat penutup. Ya, setelah ayat penutup atau jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah tutup buku. Ya. Nah, Bu, kenapa sih garisnya ke samping sini? Ya, karena setiap habis membuat jurnal penyesuaian harus dicatat ke dalam buku besar lagi. Ya, dikembalikan lagi di dalam buku besar. Ini juga sama. Setelah dibuat jurnal penutup, dicatat ke dalam buku besar. Selanjutnya, setelah neraca saldo setelah tutup buku, dibuatlah jurnal pembalik.
Nih, jurnal pembalik. Ya, jurnal penutup dibuat di akhir periode akuntansi. Ingat ya, akhir periode akuntansi. Jurnal pembalik dibuat di awal periode akuntansi berikutnya. Pada saat mau memulai mencatat akuntansi, mencatat lagi keuangan di periode berikutnya. Dibuatlah AS pembalik. Tapi langsung dicatat ke buku besar juga. Setelah itu baru dimulailah transaksi yang baru. Setelah jurnal pembalik, lanjut buat transaksi yang baru. Oke? Paham ya, harus paham di sini ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari transaksi, mengumpulkan bukti transaksi, mencatat ke dalam jurnal umum, mencatat ke dalam buku besar, meringkas ke dalam neraca saldo, selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian. Ya, setelah itu dicatat lagi ke buku besar lagi ya, setelah penyesuaian, lalu mencatat ke dalam neraca lajur, dibuatlah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan terdiri dari apa? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Setelah laporan keuangan, dibuatlah jurnal penutup. Kapan dibuatnya? Di akhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 di akhir bulan atau di akhir bulan gitu ya. Kemudian setelah jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah tutup buku. Setelah itu dibuatlah jurnal pembalik di awal periode akuntansi berikutnya. Kembali lagi seperti ini disebut dengan siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Ini masih jasa. Oke, mudah-mudahan dengan ini kalian paham selanjutnya ya. Oke, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menghasilkan barang tidak berwujud. Oke? Kita selanjutnya akan mempelajari tentang mekanisme debit dan kredit.